Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every di mana kelompok 6 ini akan membahas tentang mengidentifikasikan dan mengeksplorasikan kapita selekta kepemimpinan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi yang pertama itu akan dibawakan kepada saudari Intikatul Reli Fauzia. Dia asal Banyuwangi. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang fenomena kepemimpinan politik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinannya Bapak Jokowi. Bapak Jokowi lahir pada tahun 1961. Dia dipandang memiliki track record leadership. Bapak Jokowi termasuk pemimpin muda yang diharapkan oleh banyak masyarakat Indonesia dalam mengubah Jakarta maupun Indonesia. Bapak Jokowi, beliau lulusan dari Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Beliau memulai karirnya sebagai pengusaha mebel yang dikelolanya sendiri. Sukses sebagai eksportir mebel, beliau masuk ke dunia politik setelah dipinang oleh PDIP untuk menjadi wali kota Solo atau Surakarta. Kemunculan Bapak Jokowi membawa fenomena baru dalam kepemimpinan di Indonesia. Beliau mampu mencapai branding untuk kota Solo, yaitu The Spirit of Java. Beliau mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak. Merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor asing untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi rutin dan terbuka, disiarkan oleh televisi lokal dengan masyarakat, terutama Balekambang yang terlantar sejak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikan taman yang lebih baik lagi. Terus Bapak Jokowi juga tidak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Bapak Jokowi juga berhasil mengajukan Solo atau nama aslinya itu Surakarta untuk menjadi anggota organisasi kota-kota warisan dunia, termasuk memfasilitasi perdamaian keluarga keraton Surakarta yang terlibat konflik antara keturunan Pakubuwono XII sejak tahun 2004. Kepemimpinan Bapak Jokowi menghadirkan harapan bagi masyarakat Jakarta khususnya dan perubahan ke arah yang lebih baik bagi ibu kota Jakarta. Kepemimpinan kepemimpinan transformasional Jokowi tampak dari kemampuan dirinya membawa birokrasi pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Jokowi mendapatkan kekuasaan politik melalui pilgub yang diraihnya dengan cara-cara legal dan sah serta bersih dari intrik politik keuangan. Meskipun kemenangan Bapak Jokowi telah mengecewakan lawan-lawan politiknya, Bapak Jokowi tetap menggunakan kekuasaannya bukan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat Solo itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahwasanya barusan yang telah disimak dari saudari Intikatul Fauzia. Nah, dia
membahas tentang masalah kepemimpinan jabatan Jokowi, yaitu presiden kita. Langsung saja ke bahasan kedua, langsung kita persilakan untuk memaparkannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Putri dari MPIC 3 semester 4. Oke, ketemu lagi sama saya. Di sini saya diberikan tugas untuk ngevlog, yaitu dosen yang diampu oleh Ibu Siti Aminah. Beliau adalah mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang mengenai fenomena kepemimpinan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih kepemimpinan. Nah, kepemimpinan pada awal pertemuan udah dibahas oleh kelompok pertama. Nah, jadi inti dari kepemimpinan adalah mampu mempengaruhi orang lain untuk menuju jalan yang benar. Nah, di era modern ini, atau bisa dikatakan di era revolusi 4.0 ini, kepemimpinan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat tengah ini. Nah, karena perempuan saat ini mampu menduduki jabatan sebagai kepala sekolah, wakil wali kota, gubernur, bupati, atau kepala desa. Nah, presentase kepemimpinan perempuan sudah menyebar luas di kalangan masyarakat tengah ini. Nah, apa sih yang menjadi perempuan itu mampu jadi seorang pemimpin? Kita harus mengetahui dulu kriterianya yang sudah dibahas oleh kelompok pertama. Kenapa sih perempuan juga mampu? Karena perempuan saat ini sudah bisa dikatakan lebih lebih mampu menggunakan teknologi secara canggih. Meskipun seorang kepemimpinan itu tidak hanya mampu memanage, harus ya, yang penting kepemimpinan itu harus mempengaruhi orang lain, mampu memanajemeni dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mempunyai strategi. Baik, kembali lagi bersama saya. Terima kasih atas penjelasannya dari Mbak Putri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isti. Nah, silahkan simak guys. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang fenomena kepemimpinan spiritual. Apa sih kepemimpinan spiritual itu? Kepemimpinan yang membawa kita pada dimensi keduniawian menuju dimensi spiritual, yaitu keilahian. Di era modern ini masih banyak kita temui sosok seorang pemimpin yang masih disukai oleh semua orang. Bahkan di Indonesia saat ini masih banyak seorang tokoh ulama atau kiai yang masih digemari oleh semua masyarakat. Saya di sini mengambil salah satu contoh tokoh ulama dan kiai. Beliau bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau juga adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Beliau adalah sosok seorang pemimpin. Juga beliau disebut sebagai Hadratus Syekh, yaitu Maha Guru. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari memimpin Tebu Ireng, para santri maupun masyarakat setempat menganggap bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki karomah, yaitu kekuatan supranatural yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendakinya. Melalui keyakinan ini, Kiai Hasyim Asy'ari menjadi seorang panutan
dan seorang pemimpin spiritual dan memiliki figur sentral yang baik. Beliau juga memiliki kiprah di berbagai bidang kemasyarakatan. Beliau adalah sosok pemimpin yang baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali bersama saya di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofar Rawatida. Ya, untuk penjelasannya Mbak Sofar Rawatida dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang pertama. Dalam kepemimpinan ini, kami mengambil fenomena kepemimpinan dari Ibu Susi Puji Astuti selaku Menteri Perikanan dan Kelautan. Di Indonesia, kepemimpinan oleh perempuan masih menjadi suatu pro dan kontra, yang mana sebagian penduduknya beragama Muslim, yang masih saja mempersoalkan halal dan haramnya seorang perempuan menjadi pemimpin. Walaupun kedudukan pemimpin perempuan di Indonesia masih dipandang sebelah mata, namun Menteri Susi Puji Astuti ini mempunyai prestasi yang baik pada kepemimpinannya. Menjadi seorang pemimpin tidak berdasarkan jenis kelamin tertentu, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Yang pasti di dalamnya terdapat suatu modal sosial yang dimanfaatkan dalam memajukan suatu pembangunan nasional. Menteri Susi Puji Astuti merupakan salah satu menteri yang mampu menghasilkan prestasi luar biasa di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kinerja yang telah dilakukan oleh Menteri Susi diantaranya ialah kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, moratorium izin kapal asing menangkap ikan di Indonesia, pengoboman kapal asing yang mencari ikan di perairan Indonesia, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi kerja yang telah diraih oleh Menteri Ibu Susi Puji Astuti. Kepemimpinan oleh perempuan diibaratkan seperti seorang ibu di dalam sebuah rumah tangga yang bertanggung jawab dari segala urusan anggota keluarganya dan keadaan rumahnya. Begitu pula dengan kepemimpinan Menteri Susi Puji Astuti ini yang peka terhadap permasalahan kemaritiman di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sofar dan aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh. Terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu kepemimpinan ormas, yang mana pemimpin itu seorang yang bisa mempengaruhi seorang untuk mau bekerja sama demi mencapai tujuan kita. Sedangkan ormas adalah organisasi masyarakat. Di Indonesia banyak organisasi masyarakat seperti yang mana dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, ataupun dalam bidang sosial itu. Contoh dalam bidang sosial itu ada Nahdlatul Ulama, dalam sosial ada Nahdlatul Tujjar, itu yang dalam hal ekonomi ataupun dalam sosial itu. Dalam hal keagamaan ada Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah ataupun yang lainnya itu. Jadinya kepemimpinan ormas adalah bagaimana ormas pemimpin itu tersebut bisa
mempengaruhi bawahannya agar bisa mencapai tujuan ormas tersebut. Jika tujuannya itu tentang keekonomian, berarti pemimpin itu bisa mempengaruhinya gitu. Jadi ketika pemimpin itu ormas tersebut dalam bidang keagamaan, jadinya bagaimana keagamaan itu masuk dalam organisasi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, yang terakhir akan disampaikan Kau senyum semanis buah satu kaki pasti dan sangat berat. saja dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diwakili dengan kesadaran rakyat tersebut, baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang terjalan dengan berlandasan dari tujuan yang sama. Nah, cita-cita dalam melaksanakan tujuan, kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan atau ormas tersebut. Nah, bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi, dan tujuan fungsi seperti agama, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Begitulah penjelasan saya. Mungkin ada yang kurang, itu dari saya sendiri, dan mungkin ada yang lebih, itu pun juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.